Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan akhirnya perpanjang kontrak Ismail Bennacer. Sudah beredar lama sejak akhir Desember lalu bahwa raksasa Liga Italia AC Milan berniat berpanjang 3 pemain pilarnya. Ketiga pemain tersebut ada Olivier Giroud, Rafael Leao, dan Ismail Bennacer yang pastinya berjasa bagi hidupnya permainan tim merah hitam. Setelah mendapatkan Scudetto pada musim lalu, AC Milan dihadapkan dengan tantangan berat dalam mempertahankannya, apalagi Napoli yang begitu beringas di musim ini. Saat ini AC Milan berada di peringkat ketiga klasmen Liga Italia dengan koleksi 36 poin dari 16 laga, terpaut 5 angka dari Partenope di puncak yang baru saja menelan kekalahan. Stefano Pioli sendiri juga menerapkan pola pikir bahwa pasukannya masih bisa mengejar ketertinggalan dari Napoli yang tampil luar biasa di musim ini. Dengan ketertinggalan 5 poin, AC Milan jelas masih bisa mengkudeta Napoli dari tahta klasmen Liga Italia. Apalagi skuad Stefano Pioli ini juga terkenal dengan daya juangnya yang luar biasa hebat. Namun demi mewujudkan hal tersebut, AC Milan tentu tetap perlu bantuan dari pemain-pemain kuncinya. Kabar baiknya adalah Ismail Bennacer dikabarkan sudah tanda tangani perpanjangan kontraknya. Pakar transfer Italia Fabrizio Romano menyebut bahwa AC Milan sudah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Ismail Bennacer hingga Juni 2027 ke depan. Selain itu, Fabrizio Romano juga menambahkan bahwa kesepakatan anyar tersebut mencakup klausul rilis senilai 50 juta euro atau sekitar 832,1 miliar rupiah. Menurut Sky Sport Italia, Bennacer bakal mendapatkan gaji senilai 4 juta euro per musim, termasuk bonus bila performanya apik dalam kesepakatan terbarunya ini. Pria berusia 25 tahun tersebut terikat kontrak dengan Rossoneri hingga Juni 2024 setelah bergabung dari Empoli pada 2019 dengan harga 17,2 juta euro. Dengan suksesnya memperpanjang kontrak Ismail Bennacer, AC Milan saat ini tentu tengah berupaya merampungkan perpanjangan kontrak dua pemain penting lainnya, Rafael Leao dan Olivier Giroud, dalam beberapa bulan ke depan. Niscaya jika ketiga pemain pilar ini bisa saja memberikan dampak signifikan bagi AC Milan dalam mempertahankan gelar Scudetto di musim lalu. Pertandingan seperti ini pasti membuat kami marah. Kapten AC Milan Davide Calabria menyatakan bahwa satu-satunya cara Roma bisa melukai Milan adalah dari permainan bola mati dan mengakui jika hal ini adalah kelemahan timnya sendiri. Rossoneri memimpin dengan nyaman 2-0 berkat sundulan Pierre Kalulu dari sepak pojok Sandro Tonali dan serangan balik Tommaso Pobega yang diciptakan oleh Rafael Leao. Rossoneri sejatinya tidak membiarkan satu tembakan tepat sasaran sampai menit ke-87, di mana Roger Ibanez dan Tammy Abraham pada akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui bola mati di menit-menit akhir pertandingan. Kami pikir kami akan memenangkannya, tetapi ternyata tidak, dan sejujurnya tidak dapat diterima untuk membuangnya seperti itu setelah bermain sangat baik, kata Calabria kepada DAZN seperti dikutip berita Milan.com. Saya pikir satu-satunya cara Roma bisa menyakiti kami adalah dari bola mati. Mereka adalah tim terbaik di Serie A dalam situasi itu. Itu adalah peluang mereka dan kami seharusnya tidak membiarkan mereka. Kami bodoh. Berkat pertandingan tersebut, Rossoneri gagal merebut peringkat kedua dari Juventus dan selisih 7 poin dari pemuncak klasmen membuat Napoli dinobatkan sebagai juara musim dingin 2 putaran tersisa. Pertandingan seperti ini pasti membuat kami marah karena seharusnya kami bisa tampil lebih baik di menit akhir, pungkas Calabria. Anehnya, gol pembuka AC Milan oleh Kalulu berasal dari sepak pojok dan merupakan gol sundulan pertama yang mereka cetak di Serie A sejak Desember 2021 ketika Junior Mesias yang mencetak gol. Gagal kalahkan AS Roma, Stefano Pioli sebut AC Milan menyusahkan diri sendiri. Rossoneri bermain apik pada hampir sepanjang permainan dengan berhasil unggul berkat gol Pierre Kalulu pada menit ke-30 yang digadakan oleh Tommaso Pobega pada menit ke-77.
AS Roma sejatinya tidak bisa melakukan tembakan tepat sasaran hingga tandukan bebas Roger Ibanez pada menit ke-87 membobol gawang kawalan Ciprian Tatarusanu. Lalu Tammy Abraham mencetak gol penyeimbang pada menit-menit akhir di masa injury time. Berbicara selesai laga, pelatih Stefano Pioli mengaku menyayangkan kegagalan AC Milan meraih 3 poin penuh sebab mereka menyulitkan diri sendiri di menit-menit akhir. Kami membuat pergantian pemain untuk menggantikan mereka yang kelelahan, menurunkan kaki yang lebih segar, namun juga menurunkan Pobega, Gabbia, dan Franks untuk menambah keunggulan di bola udara, kata Pioli kepada DAZN selesai laga. Itu sangat disayangkan untuk hanya meraih 1 poin dari laga ini. Setelah pertandingan seperti ini, kami mengatakan kepada para pemain bahwa kami harus terus bermain seperti ini. Namun pertandingan itu berakhir pada menit ke-95 dan Anda harus tetap fokus di sepanjang permainan. Jika Anda kebobolan 2 gol dari bola mati yang kami tahu sangat hebat dilakukan oleh lawan kami, maka itu berarti kami perlu lebih fokus. Sulit untuk berbicara kepada tim pada momen seperti ini, sebab kami bermain baik dan hingga menit ke-87 kami pantas untuk menang, namun kami malah menyusahkan diri sendiri. Akibat hasil minor ini, AC Milan turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Serie A dengan torehan 37 poin. Mereka mengumpulkan poin yang sama dengan Juventus, namun kalah dengan selisih gol. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.